Tempat kita itu namanya Eko Pesantren Rahmatan Lil Alamin, Masjid Rahmatan Lil Alamin. Makanya pribadi kita juga harus pribadi rahmatan lil alamin. Alam itu luas, makhluk hidup ya, tanah, bumi, air itu semuanya adalah alam. Termasuk manusia. Kita akan praktek. Yang pertama akan dilakukan memahami konteks sampah. Sampah tadi ada berapa? Dua ya. Sampah organik, sampah anorganik. Senin 17 Januari 2022, para santri Duta Sekolah Sehat dan juga santri SMP Darut Tauhid Boarding School Putra melakukan pembelajaran pengelolaan sampah organik yang didampingi oleh Pak Alek selaku pengelola Pusat Pemanfaatan Sampah Darut Tauhid atau Puspam Darut Tauhid. Kegiatan ini diselenggarakan di Eko Pesantren 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alek dengan tim pengelola Pusat Pemanfaatan Sampah Darut Tauhid. Hari ini alhamdulillah bersama santri-santri Duta Sekolah Sehat dan juga para OPP OSIS kita sedang belajar bagaimana ngelola sampah organik khususnya ya, yang selama ini mereka menghasilkan sampah di asramanya, di dapurnya, setiap hari nyampah dari sisa makanan. Alhamdulillah kita sudah tidak buang sampah lagi. Semua sisa makanan organik tadi kita coba tampung, mereka antar ke sini, kemudian kita kelola. Ada dua pengelolaan di sini, yang satu adalah biokonversi maggot. Alhamdulillah di belakang ini santri sedang belajar ini tentang bagaimana maggot bermetamorfosa ya. Selama 45 hari dari mulai indukan bertelur, kemudian telurnya jadi larva. Larvanya selama 3-4 minggu dia makan sampah begitu banyak karena 2 kali berat badan atau 2 kali timbangan maggot yang kita pelihara. Alhamdulillah sampah 200 kiloan sehari kita bisa urai dengan instalasi biokonversi berupa maggot atau lalat BSF ya, Black Soldier Fly yang kita miliki dan sudah instalasi di tanah wakaf ini. Mudah-mudahan kita bisa tidak jadi beban siapapun, beban pemerintah, beban tempat pembuangan akhir, karena kita bisa memecahkan sampah mulai dari hulunya, memilah dan kemudian memanfaatkannya. Tadi dilihat di situ selain sudah terkonversi, tapi juga kita manfaatkan maggotnya, dikasih makan ke ikan oleh kita, kemudian dikasih makan ke ayam-ayam kita, dan pupuknya juga kita manfaatkan untuk tanaman-tanaman yang ada di polybag maupun yang ada di lahan. Semuanya jadi satu cycle, satu siklus yang kita buatkan. Anak-anak belajar bagaimana piramida makanan, rantai makanan, tapi mereka realitanya di lapangan seperti ini bisa saling ketergantungan, memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan untuk kita semua dan untuk sekalian alam rahmatan lil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radia Ananta dari SMP Darut Tauhid Putra Boarding School. Kesan dan pesannya seru di sini, bisa belajar banyak tentang zero waste sama waste to food. Jadi bisa belajar banyak tentang pemanfaatan kembali limbah sampah organik di sini menggunakan lalat ini. Di kelas tuh belajar pengenalan awalnya tentang biokonsep sama awal-awal tentang maggot. Habis itu pergi ke tempat pengolahan. Ini Dek, anak-anak, ini adalah metode pengolahan sampah paling tradisional, sampah organik ya. Jadi kakek nenek kita, nenek moyang kita dulu mengolah sampah di belakang rumahnya di kampung-kampung gitu ya. Tinggal buat aja lubang kayak gini. Nah di sekitarnya ada tanaman kayak pisang kayak gini. Tanaman organik atau sisa makanan yang di rumah tinggal masukin aja di lubang. Setiap hari terus mereka nabung kayak gitu. Persekian waktu itu diambil kalau sudah jadi tanah untuk mereka pupukkan kepada tanaman-tanamannya. Tanaman pisangnya pada subur. Mereka nggak pakai pupuk lagi, tapi menggunakan kompos. Tapi metode ini tadi disampaikan di kelas ya, hanya menggunakan
cara konvensional saja, tradisional saja, sehingga butuh waktu sampai 3 bulan untuk nunggu bisa menjadi kembali jadi tanah dan menjadi pupuk untuk tanaman. Nah, sedangkan yang kita lakukan Magot tadi ya, dengan biokompon yang akan kita pelajari sangat singkat, mengkonversi sampah organik menjadi pupuk. Nah, kita akan melakukan proses pembelajaran yang cepat, efektif itu menggunakan biokompon setelah kita tahu bahwa metode yang dulu adalah menggunakan metode lubang kayak gini aja. Tradisional diserahkan ke alam. Mikroorganisme lokal, mol yang mereka pakai, tapi itu dilakukan degradasinya dengan bertahap dan sangat lambat. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.